Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini semua mengubahkan hidup kami dan menjadikan Kristus satu-satunya perlindungan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Abigail Tambunan. Silahkan, Ebi. Judul renungan pagi ini adalah satu-satunya perlindungan dalam rumah tangga. Karena bukanlah orang yang mendengar Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Roma 2 ayat 13. Mereka yang mengemban pekabaran terakhir tentang rahmat kepada dunia harus merasa bahwa adalah kewajiban mereka untuk mengajar orang tua sehubungan dengan agama di rumah. Gerakan pembaruan yang besar harus dimulai dengan menghadirkan kepada para ayah dan ibu serta anak-anak asas-asas hukum Allah. Sementara tuntutan hukum disajikan anak laki-laki dan perempuan teguh dalam tugas mereka untuk memberikan ketaatan, menunjukkan kepada mereka tanggung jawab atas keputusan mereka, dan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak-anak mereka. Tunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Allah adalah satu-satunya perlindungan kita terhadap kejahatan yang menyapu dunia ke kehancuran. Orang tua memberi anak-anak mereka contoh antara ketaatan atau pelanggaran. Dengan teladan dan pengajaran mereka, nasib kekal dari anggota rumah tangga mereka akan diputuskan dalam banyak kasus. Di masa depan, anak-anak akan menjadi apa yang dibuat oleh orang tua mereka. Jika orang tua dapat dituntun untuk melacak hasil dari tindakan mereka dan dapat melihat bagaimana melalui teladan dan pengajaran mereka, apakah mengabadikan dan meningkatkan kekuatan dosa atau kekuatan kebenaran, perubahan pasti akan terjadi. Banyak yang akan mematahkan mantra tradisi dan adat istiadat. Biarlah para pendeta mendesak masalah ini kepada jemaat mereka. Menekankan rumah tangga pada hati nurani orang tua tentang keyakinan akan segala tugas mereka yang mulia yang sudah lama diabaikan. Hal ini akan menghancurkan roh Farisi dan sikap menentang kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh cara lain. Agama di dalam rumah tangga adalah harapan kita yang besar dan menjadikan cerahnya masa depan bagi pertobatan dari segenap anggota keluarga kepada kebenaran Allah. Hidup kita harus bersatu dengan Kristus di dalam Tuhan. Kita harus mengenal Kristus secara pribadi, maka hanya dengan itu kita dapat dengan tetap mewakili Dia di dunia. Biarlah doa terus naik. Tuhan, ajari saya bagaimana melakukan seperti yang Yesus lakukan di saat Dia tempat saya. Dimanapun kita harus memberikan cahaya kita bersinar ke kemuliaan Allah dalam perbuatan baik. Ini adalah minat besar dan penting dalam hidup kita. Lanjutkan pekerjaan Tuhan dengan tegas dan kuat, tetapi dalam kelemah lembutan Kristus dan setenang mungkin. Jangan biarkan bualan manusia didengar, jangan biarkan kepercayaan pada diri sendiri dibuat. Biarlah terlihat bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk menangani kepercayaan suci. Beritakanlah firman, tekunlah sungguh-sungguh dan bersemangat.
Terima kasih atas penata layanan Abby. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita tiba pada pelajaran terakhir di bulan September ini. Nah, apakah satu-satunya perlindungan dalam rumah tangga? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 291 paragraf 1. Tunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Allah adalah satu-satunya perlindungan kita terhadap kejahatan yang menyapu dunia ke kehancuran. Perlindungan kita satu-satunya terhadap kejahatan adalah taat kepada firman Allah. Apakah maksudnya? Perhatikan tulisan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 367, paragraf 1, yang berbunyi, melalui pencobaan-pencobaannya yang kelihatannya sangat bagus, setan menuntun manusia menuju kepada yang lebih buruk serta jahat, sehingga akhirnya kebusukan dan kebinasaanlah hasilnya. Satu-satunya perisai yang jitu melawan kuasa setan itu ialah di dalam kehadiran Yesus. Renungan hari ini menyatakan bahwa taat kepada firman Allah adalah satu-satunya perlindungan kita terhadap kejahatan. Buku Kerinduan Segala Zaman berkata, satu-satunya perlindungan jitu melawan kuasa setan adalah kehadiran Yesus. Apakah kuasa setan sama dengan kejahatan? Sudah pasti. Kemudian apakah firman Allah sama dengan Yesus? Sudah tentu, itulah sesuai kebenaran Alkitab. Jadi, kehadiran Yesus sama dengan taat kepada firman-Nya. Sebab firman adalah Yesus. Dan inilah satu-satunya perisai melawan kuasa setan, yaitu kejahatan. Bagaimana Yesus hadir dalam hidup kita? Kita baca kembali renungan Pulang ke Rumah tanggal 12 April 2020. Halaman 115 paragraf 1 yang berkata, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Kehadiran Yesus adalah melalui tinggalnya Kristus di dalam hati kita oleh iman. Inilah sesuai Efesus 3 ayat 17. Inilah satu-satunya perlindungan melawan kejahatan atau kuasa setan. Kembali, bagaimana caranya Yesus tinggal dalam hati? Kita baca dari Ellen G. White, 1888 Materials, halaman 59 paragraf 2, yang menyatakan, melawan skema setan seperti itu tidak ada pelindung selain satu, kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus, ditanamkan di dalam hati oleh Roh-Nya dan dipelihara oleh kasih karunia-Nya. Satu-satunya perlindungan melawan skema setan adalah kebenaran yang dalam Yesus, dan itu ditanamkan dalam hati kita oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Inilah cara Kristus tinggal di dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab inilah satu-satunya perlindungan kita melawan kejahatan atau kuasa setan atau dosa. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan dalam Review and Herald, Februari 10, 1891, paragraf 5, yang berkata, Yesus saja yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, adalah mendukakan dan menghina Bapa. Jika disebut Yesus saja, artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang punya kuasa untuk selamatkan kita dari dosa dan bebaskan dari kuasa kejahatan atau kuasa setan. Kemudian Nyonya White tekankan dalam Our High Calling, halaman 76 paragraf 5. Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tetapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Tidak ada kuasa dalam diri kita selain dari kuasa Kristus. Artinya hanya Kristus, tidak ada yang lain. Bagaimana caranya? Dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Kembali, Efesus 3:17 ditekankan. Yaitu dengan tinggalnya Roh-Nya dalam hati kita. Itulah yang dapat mengatasi dosa di dalam diri kita. Tidak ada kuasa lain, hanya kuasa Kristus. Hanya kehadiran Roh-Nya Kristus saja dalam hati
yang dapat melindungi kita dari kuasa setan. Jadi, apakah disebut Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran, penolong yang lain, oknum ketiga, itu semua adalah sebutan yang sama untuk Roh Kristus. Itu adalah kata ganti bentuk orang ketiga. Sebab melalui rohnya lah Kristus hadir dalam hati kita, dan dengan demikian kita memiliki perlindungan jitu, perlindungan satu-satunya melawan kuasa setan. Karenanya, Kristuslah satu-satunya perlindungan kita. Tidak heran renungan hari ini menutup dalam Pulang ke Rumah halaman 291 paragraf 4 yang berbunyi, hidup kita harus bersatu dengan Kristus di dalam Tuhan. Kita harus mengenal Kristus secara pribadi. Saudaraku dalam Tuhan, inilah penutup renungan pada bulan September ini. Jadikan Kristus satu-satunya perlindungan kita. Kita harus bersatu dengan Kristus, karena dialah satu-satunya perlindungan dan tidak ada yang lain. Kenali Yesus secara pribadi dan bukan yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh mendengarkan nasihat yang begitu baik, yang merangkumkan seluruh pekabaran bulan September, bahwa satu-satunya yang kami butuhkan adalah Yesus Kristus saja, sebab dialah satu-satunya perlindungan melawan kejahatan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Karenanya ya Bapa, curahkan roh anak-Mu, biarlah hadir dalam hati kami oleh iman, untuk nolong kami, tidak hanya melawan kejahatan, tapi mengubahkan hidup kami, karakter kami. Terima kasih atas pekabaran ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.